Come on. Hey, what's up? Shalom saudara, hari ini luar biasa sekali ya. Memang saat ini kita temanya adalah akhir zaman. Ini khotbah yang paling gak disukai saudara, paling gak enak. Orang sukanya khotbahnya berkat, mujizat, sukacita, damai. Tetapi selalu akhir zaman dilewati saudara. Karena ada beberapa alasan. Pertama memang susah dimengerti. Kedua, dipahami susah sekali. Kedua, banyak simbol-simbol, banyak nomor-nomor, banyak tafsiran-tafsiran susah, saudara. Dan apalagi isinya adalah semua mengerikan. Tidak ada berkat di situ. Semuanya adalah penghukuman bagi orang yang tertinggal. Jadi kadang-kadang memang kita harus mengerti apa itu akhir zaman, ya. Dan akhir zaman ini memang sangat mengerikan bagi orang yang tertinggal. Pastikan kita semua tidak tertinggal, saudara. Tadi cuplikan film memang itu akan kita bahas, saudara ya. Jadi yang tertinggal itu akan menjadi martir. Kalau kita bisa menahan panasnya mesin las tadi, bor, ya, teriak-teriak kita jadi kalau steak itu well done, ya, tinggal dicolok udah mateng aja. Ya nggak apa-apa, kita akan masuk surga. Tetapi apakah kita bisa tahan akan kisah yang hebat itu? Maka oleh karena itu saat ini kita masih hidup dalam masa anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan, tinggal percaya, ibadah sungguh-sungguh, melakukan kehendak Bapa, kita semua akan rapture. Amin saudara. Pada hari ini kita temanya adalah 7 tahun tribulasi. Tapi kita punya judul spesifik adalah namanya Antikris atau 666. Ya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Kita ada di sini ya. Tadi yang sangkakala dibunyikan di sini. Orang-orang yang kudus, orang yang baik, orang yang hidup dalam Tuhan akan rapture. Dan yang tidak di dalam Tuhan, mereka akan mengalami 7 tahun masa tribulasi. Kita kemarin sudah bahas termasuk ke 3,5 tahun masa tribulasi. Hari ini kita belajar 3,5 tahun yang kedua masa tribulasi. Ini lebih ngeri lagi, the great tribulation, ya kan?
Kalau ini the beginning of sorrow. Ini the great tribulation, goncangan besar, siksaan yang luar biasa sekali. Ya, kita sudah belajar mengenai 7 meterai, 7 sangkakala, dan sebentar lagi kan 7 cawan. Yang paling mengerikan cawan, 7 cawan itu. Tetapi kita di antara sangkakala dan 7 cawan itu ada lagi hal-hal yang terjadi yang sangat mengerikan. Salah satu yang terjadi Antikris 666. Ya, kita belajar hari ini tentang 666. Ya, apa itu 666? Mari kita buka ayatnya, saudara. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tadi sebelum dahinya, saudara ya. Terserah, tangan bisa, dahi bisa. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, ya. Untuk kejadian yang saat itu, ya, karena banyak menderita, banyak orang disiksa, banyak orang dianiaya, dan Yohanes menulis Wahyu ini untuk penghiburan, untuk menguatkan, ya, umat Kristen yang disiksa, ditahan, dan juga akan menceritakan masa yang akan datang, ya. Karena itu teruskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi setelah ini. Jadi Yohanes menuliskan apa yang terjadi sekarang, penyiksaan itu, saudara, ya, masuk 66 nanti, ya. Dan di sini katakan 66 disebut tanda binatang, ya, the mark of the beast, ya. Tapi saat ini banyak orang menghubungkan dengan COVID. Pak, COVID itu 666 loh, Pak. Ya kan? Nanti kalau disuntik itu 666. Dulu juga ada chip yang sebesar biji beras itu. Ya Pak, itu 666 juga. Jadi banyak orang menghubungkan hal-hal kayak virus, COVID, vaksin, chip. Itu 666. Enggak demikian, saudara. Dulu ada orang, Pak, kalau kasih chip itu 66, Pak. Sekarang kita semua punya chip, kan? Di ATM ada chipnya, KTP ada chipnya. Kita beli semua pakai chip semua. Apakah itu 666? Bukan, saudara. Ya. Jadi apakah tanda 66 itu, saudara? Mari kita belajar hari ini, ya. Jadi pesan Yohanes itu disampaikan waktu itu menulis Wahyu di Patmos untuk menguatkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sangat menderita saat itu di bawah kaisar, ya. Mari kita baca lagi ayatnya, saudara. Di sini kita akan belajar bagaimana saat itu menafsir angka 66 itu, ya. Di sini yang penting adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah kita menghitung. Kan aneh. Mengapa sih Yohanes kok tidak memakai langsung si A nih loh, Antikris, si B nih Antikris. Kok pakai bilangan dan kita disuruh menghitung. Yohanes menyampaikan loh si A. Tapi satu nggak ngerti, maka suruh menghitung kita. Pakai hikmat, saudara. Memang zaman itu memang susah. Kita nggak mengerti siapa sih 666. Makanya banyak orang sembarangan. Dia menato tangannya 666, rumahnya 666, mobilnya 666, grup band 666, ya kan, metal 666. Mereka nggak tahu. Asal gitu, karena nggak tahu kalau dia setan, saudara, Antikris. Maka katakan yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah kita menghitung bilangan itu. Ya, hikmat dan bijaksana artinya understanding, saudara. Saya semalam, setengah 3 bangun, saudara. Dan saya tidur lagi. Setengah 2 atau jam 3 kurang saya bangun. Saya tidur lagi, gedebuk. Saya tanya Tuhan, gimana sih Tuhan kitab Wahyu ini? Saya nggak ngerti loh Tuhan. Selama ini kita nggak pernah mendalami kitab Wahyu. Apalagi banyak simbol-simbol, banyak bilangan-bilangan, banyak binatang-binatang, banyak misteri-misteri. Ya kan? Kalau soal kelaparan, mungkin kita tahu Tuhan. Soal belalang yang menyengat kita, sakit 5 bulan kita tahu Tuhan. Soal perang kita bisa tahu Tuhan. Tapi bagaimana kalau soal mengenai yang aneh-aneh Tuhan? Naga Kepala 7 seperti ini misalnya, saudara. Ya kan? Lah, naga Kepala 7, apa artinya? Apakah kebenaran? Bisa mengejar wanita yang mengandung. Saat dia melahirkan, naga itu mengejar, saudara. Mana kita tahu? Kan kita nggak tahu Tuhan. Lah, di ayat ini tadi yang Wahyu 13 ini, saya bahas 3 ayat terakhir.
ayat pertama sampai 15 itu semua ada binatang naga, ada binatang singa, ada anak domba. Ya. Ini yang ada di kitab di pasal 13. Nah ini apa artinya? Binatang yang muncul di laut, punya 7 kepala seperti singa, dan ada 10 tanduk, ada mahkotanya. Ada lagi yang ini, muncul dari bumi, mukanya seperti anak domba. Domba kan lugu, tulus. Ini anak domba, betapa lugunya. Jadi apa Tuhan, maksudnya Tuhan? Saya semalam tanya Tuhan terus, ngobrol dalam hati saudara. Dan Tuhan memang sikapan juga. Naga, itu ada setan, ini ada penyesat, dan ini ada nabi palsu. Dan Tuhan ngomong, kamu harus gali lagi. Kamu memakai hikmat. Yang penting adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, hitunglah itu. Jadi kita harus belajar pakai hikmat. Memang kadang-kadang tidak semuanya disikapkan gamblang. Perang, kita tahu kan. Belalang, kelaparan, kebakaran, kita tahu semua. Tapi bagaimana binatang seperti ini? Kita nggak tahu semua. Apalagi saya. Saya belajar lagi, menggali lagi. Tuhan bilang, kamu gali lagi, belajar lagi. Ya kan? Terus Tuhan kasih saya hikmat lagi. Ingat nggak waktu itu? Bab nggak semuanya itu persis. Tahu-tahu muncul naga di sini. Mana nggak mungkin kan? Satu naga 7 kepala. Kan nggak mungkin ada wanita dikejar-kejar. Kan nggak mungkin juga. Itu tahu-tahu nongol dari laut begini. Begini saudara. Dan Tuhan kasih saya, kami kan nggak Daniel. Ingat Tuhan. Raja Nabukadnezar itu mimpi. Ya kan? Semua nggak bisa menyelesaikan mimpinya. Daniel bisa. Dan mimpi itu bukan hanya sekedar patung aja. Nih, patung kepala dari emas, dari perunggu, dari besi campur tanah liat. Itu apanya semua. Terus dihancurkan. Ada batu besar, hancuran dia. Kita kalau ngomong kan susah. Oh nanti jangan-jangan nanti akhir zaman ada patung begini. Ternyata enggak saudara. Dan Daniel diberi hikmat dan pengertian untuk menghitung, untuk menerjemahkan, untuk mengeksegese, untuk menafsirkan. Dan dari Tuhan, ya, dia berdoa sama Sadrak Mesak Abednego berdoa dan dia sudah terjemahkan. Ternyata kepala emasnya ada Babylon. Loh, apa orang mana tahu Pak? Kepala patung Babylon apa hubungannya? Ya kan? Negara Babylon yang dadanya dari silver Persia. Ya kan? Yang pahanya dari perunggu Greece. Kakinya ya kan dari besi itu Roma. Ya kan? Ada yang kakinya dari jari-jarinya besi campur tanah liat. Itu apa artinya? Perkawinan campur saudara. Dan itu susah sekali kalau kita orang awam nggak tahu. Maka banyak orang menghindari Daniel dan kitab Wahyu itu karena banyak tafsiran, banyak terjemahan yang orang nggak sepaham. Dan Daniel punya hikmat. Di sini ada hikmat dan pengertian, understanding, bijaksana untuk menghitung angka 66 itu. Dan kita harus belajar. Kita anak Tuhan tidak bisa khotbahnya berkat terus. Mujizat terus. Saatnya kita restorasi bukan di berkat dan mujizat. Restorasi iman kita. Restorasi bagaimana mengerti Alkitab itu sendiri saudara. Kita belajar nyaman di gereja. Aduh berkat, mujizat. Wah hari ini diberkati, besok kaya. Tapi kita nggak mengerti apa yang terjadi sebenarnya di Alkitab ini saudara. Banyak hal yang tidak mengerti. Maka kita perlu hikmat dari Tuhan untuk mengerti itu saudara. Saya kalau baca kitab Wahyu, semakin baca semakin nggak ngerti. Lebih baik nggak baca malah ngerti sendiri. Itu saudara. Yang nggak begitu. Nggak ngerti kita belajar lagi, gali. Ya kan? Makanya ada kelas teologi namanya hermeneutik. Ya hermeneutik. Herme itu dari kata Hermes. Kalau mitologi Yunani dari dewa Hermes ya. Hermes itu adalah dewa penyampai pesan. Dia menyampaikan pesan dari dewa-dewa disampaikanlah ke manusia. Jadi Hermes itu penyampai pesan dan memberi pengertian supaya orang tahu. Hermes, maka daerah Hermes itu adalah hermeneutika. Ya kan? Jadi untuk mengerti itu belajar. Ya, jadi kita harus benar-benar belajar dari pelan-pelan sudah sabar ya. Ini penting sekali ya. Jadi kita perlu belajar supaya kita ngerti. Sekarang kita coba mengeksegese, belajar untuk memakai hikmat kita, menghitung bilangan 666. Apakah itu 66 artinya? Ya. Ini, di dalam Hebrew, dalam bahasa Yunani kuno, alfabet, huruf itu identik dengan angka. Misalnya ini, Alef. Ini kalau kita masuk di teologi STH diajarin. Bahasa Ibrani, Alef itu 1. Bet itu 2. Gimel 3. Makanya tahun Gimel, tahun Ayin, Cain, dari sini semua nih. Ya kan, ini pertanggalan dipakai untuk pertanggalan Yahudi, ya kan. Mem 40, Nun 50, ya kan.
Ini kita belajar dari sini saudara. Dan apa artinya 66 itu? Ya kan kita belajar ya. Ini 666 ya kan. Res, samek, kof, nun, waw, res, nun ya. Dan semua ada nilainya di sini semua. 666 ini saudara ya. Kita kalau lihat jumlahnya semua adalah 666 R, S ya. N, R, O, N, U, S, R. Namanya kalau Ibrani dari kanan ke kiri, ya bahasa Arab. Namanya Kaisar Neron. Caesar Neron. Nama Kaisar Neron itu diterjemahkan, dijumlah hurufnya semuanya 666 ya, Kaisar Nero. Jadi 666 itu adalah Kaisar Nero, antikris. Tetapi kenapa sih kok Rasul Yohanes tidak bilang antikris adalah Nero? Nggak berani. Karena saat itu banyak orang Kristen ditindas di dalam Kekaisaran Romawi, saudara. Kalau misalnya Yohanes terang-terangan Kaisar Nero adalah antikris, pasti kitab Wahyu akan dibakar. Bahkan dari pasal 1 sampai 12 itu akan dibakar. Dan Yohanes mungkin dibunuh atau gimana, dan dia nggak ada kitab Wahyu lagi. Supaya iblis ngeblok kitab yang nggak tahu. Rahasia-rahasia kitab Wahyu, rahasia-rahasia apa? Akhir zaman. Maka diblok dulu. Maka Yohanes memakai bahasa demikian, saudara. Enggak semua diterus terangkan, saudara. Kadang-kadang Yesus pun kalau aja pakai peribahasa perumpamaan, ya kan? Jadi dia nggak bisa langsung. Apalagi di akhir zaman itu banyak sekali tanda-tanda yang orang nggak mengerti. Dihitung-hitung ternyata 666. Ya. RSQ Caesar, NORN Neron, Caesar Neron. Kenapa nggak bilang langsung? Itulah hebatnya Yohanes. Makanya kita perlu hikmat, perlu understanding, perlu jaksanaan. Supaya kita ngerti. Maka Kaisar Nero dia mengatakan bahwa dia penguasa. Kayak ada teolog bilang dia adalah savior of the world. Maka dia menciptakan satu mata koin namanya ini, saudara. Ya. Dan ada Nero Caesar. Ya, tulisannya ini saya tuliskan. Nero Caesar AFG IMP. Nah, kalau Nero Caesar itu artinya 666, berarti koin ini sudah 66 yang dipakai 666. Tanpa koin ini semua orang satu nggak bisa belanja, nggak bisa beli, sama menjual. Maka tulis Nero Caesar, ya AFG IMP. Ini artinya banyak terjemahan dia adalah penguasa, ya. Dia berkuasa, paling berkuasa. Ada yang bilang teolog atau komentator bilang adalah savior of the world. Ya, tanpa koin ini mereka tidak bisa belanja, ya. Lihat di saudara. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangnya ialah 666. Ya. Jadi tanpa ini mereka tidak bisa belanja, nggak bisa membeli, nggak bisa transaksi, nggak bisa sama sekali, saudara. Ya kan? Padahal savior adalah Yesus. Tapi Nero jadi Yesus palsu saat itu. Saudara. Dia makanya untuk supaya Yesus nggak terkenal, dia sangat kejam, mendera orang-orang Kristen dan memaksa, yang terus menyembah Nero, saudara, sebagai Tuhan. Jadi antikris apa sih Pak? Antikris adalah orang yang menentang Tuhan, orang yang berlawanan dengan Tuhan, orang yang menyatakan dirinya seperti Kristus, saudara. Ya, itu namanya adalah antikris, ya, seperti Kaisar Nero, saudara. Mengapa sih Nero kok disebut antikris? Nero adalah paling kejam zaman dulu, saudara. Kejam banget. Dia kaisar yang paling kejam. Apa kekejamannya, Pak? Kita lihat. Kaisar Nero, ya, zaman Kaisar Nero dari sini. Pertama, untuk menjadi raja, dia harus membunuh raja sebelumnya dengan dibantu ibunya. Jadi Nero dan ibunya Nero waktu itu umur 17 jadi raja. Masih muda 17. Dibantu ibunya membunuh raja sebelumnya dengan konspirasi. Jadi raja, dia membunuh ibunya sendiri. Nero memfitnah ibunya dan membunuh ibunya sendiri. Seolah-olah ibunya itu membunuh Nero. Maka dia dengan strateginya, dengan triknya, Nero menjusun strategi dan sandiwara seolah itu Nero mau dibunuh ibunya. Nah, maka Nero membunuh ibunya tidak salah, saudara. Jadi Nero memfitnah dan membunuh ibunya sendiri. Kejam sekali. Ya, ketiga, Nero membunuh adiknya sendiri. Adiknya tuh mungkin pada peluang jadi raja atau peluang menggantikan Nero, kakaknya. Tapi dia tahu, wah,
Kalau dia adikku ada masih hidup, bahaya nih, kelak bisa berontak nih. Adiknya dibunuh. Adiknya dibunuh. 3 istrinya juga dibunuh, saudara. Istrinya dibunuh 3-tiganya. 1 dibunuh, 2 dibunuh. Jadi dia sangat kejam sekali. Kejam banget, saudara. Maka dia kayak isinya titisan iblis lah ya, saudara. Nero membakar kota Roma. Lah ini, dia umur 17 tahun dari raja, dari kaisar. Dia Roma itu gak bagus. Nah dia mau tata ulang, desain ulang. Dia pintar, dibakarlah semua kota Roma itu. Perkampungan dibakar, semua dibakar. Dan rakyatnya marah dong sama Nero. Kok dibakar semua? Nero pintar. Dia bilang orang Kristen, pengikut Kristus yang membakarnya. Dia mengambing hitamkan orang Kristen saat itu, saudara. Dan Nero menyiksa, membunuh banyak orang Kristen dengan kejam. Ditangkapin semua, ya kan? Terus diikat, ya, di arena perlombaan, pertandingan. Semua rakyat yang benci orang Kristen karena kan dihasut sama Nero. Ini loh yang bakar rumahmu, yang bakar kotamu. Dikumpulkan di arena perlombaan atau pertandingan. Kolosium, di saya itu ya. Di Roma. Itu saudara dikumpulkan. Ya kan? Dan orang Kristennya diikat. Dilepaskanlah singa-singa lapar. Akhirnya dimakan hidup-hidup. Yang lolos mereka juga sebagian diikat. Diikat di tiang-tiang. Ya kan? Ada di kabarnya ya, dibakar semua, ini bakar semua kota. Karena panik dibakar semua, dia marah. Terus orang Kristen diikat begini. Satu persatu diikat, dikasih jerami bawahnya. Dan dibakar hidup-hidup. Sebab ini pertandingan ini sampai malam mendadak. Orang datang lagi, kasih singa lagi. Kasih tiket lagi, kasih singa lagi. Sampai malam. Karena waktu itu belum ada PLN masuk, ya, belum ada listrik. Ya. Mereka pakai penerangannya obor. Obor dari orang-orang Kristen yang hidup. Diikat, kasih jerami, dibakar. Tuh, tiang-tiang ini semua adalah orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Ada yang makan singa, ada yang dibakar hidup-hidup. Itu kejam minta ampun, saudara. Kejam banget. Ada yang dikasih binatang, dilepas anjing pemburu. Dimakan hidup-hidup semua. Jadi Nero itu sangat kejam sekali. Sangat kejam sekali. Dan dia ingin disembah. Semua rakyatnya harus menyembah dia. Ini sudah kayak Lucifer, kayak antikris. Sembah aku. Ini uangnya kan 666. Kalau nggak nyembah, dibunuh semua, saudara. Nah makanya harus bikin Nusa Wahyu ini untuk menghiburkan, menguatkan iman-iman orang-orang saat itu, saudara. Sangat kejam. Dia punya roh iblis yang haus darah. Kerjanya membunuh terus. Maka itu gambaran sebagai orang-orang antikris, saudara. Sangat berat sekali. 2 Yesus juga mati karena Nero. Siapa? Petrus. Disalib di Roma juga. Pas zamannya Nero. Pas Nero menjadi kaisar. Paulus juga demikian. Paulus juga dia warga negara Roma. Maka dia matinya enggak disiksa dulu. Langsung dipotong lehernya. Jadi lebih gampang. Kalau orang yang bukan dari Roma, disiksa, disalib, disesah. Mungkin dibakar hidup-hidup, saudara. Karena Paulus itu punya keluarga negara Roma. Maka oleh Kaisar Nero hanya dipotong lehernya aja. Sangat singkat. Itu enak sekali lah. Daripada dibakar-bakar, saudara. Jadi 2 murid Yesus itu mengalami penyisaan dan kematian di zaman Nero. Betapa dahsyatnya Nero, jahatnya minta ampun, saudara. Maka dikatakan dia adalah antikris zaman itu, saudara. Mengerikan sekali. Jadi makanya Yohanes tidak mau terang-terangan memakai nama Nero gitu. Waduh, bahaya dong. Makanya pakai nama hitunglah dengan hikmatmu. Hitunglah dengan pengertianmu. Hitunglah dengan understandingmu, dengan intelijen untuk menghitung 666. Kalau orang pintar dan hikmat belajar dari Tuhan pasti dia tahu. Oh, ternyata Nero. Dia bisa menghindar, saudara. Jadi memang sangat berat sekali zaman itu, saudara. Maka kita harus belajar ya bagaimana penderitaan zaman dulu. Itu akan terulang kelak kalau kita nggak terangkat, saudara. Ya, kita kembali lagi ke ayat tadi, ya, yang tadi ya namanya. Dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya, pada dahinya. Semua orang, mau besar kecil, tua muda, pria wanita, kaya miskin, pandai bodoh, semua dikasih tanda 666. Kalau enggak kasih tanda, kita mau makan apa, saudara? Kita mau kemana? Mau makan rumput di gunung? Nggak bisa, dihadang juga. Ya kan? Kita tidak bisa belanja, tidak bisa makan, bisa beli. Kalau kita nggak kasih tanda 666. Kalau kasih tanda 666, kita masih masuk neraka kan?
Nggak bisa. Harus terima. Tapi terima masuk neraka. Nggak bisa lari saudara. Kemarin Pak Richard bilang, oh gampang Pak. Ya suruh orang aja yang ada tandanya nom-nom, kita nggak usah belanja sendiri. Nggak bisa. Jadi kita, oh Pak teman saya Pak, dia ada 666. Dia suruh dia aja, dia belanja kasih kita. Nggak bisa lagi. Karena apa? Yang kasih tanda 66 itu bukan saudara kita lagi, bukan teman kita lagi, bukan sahabat kita lagi. Dia adalah sahabat keluarganya 666. Kalau kita nggak ada tanda 666, kemudian saudaranya, ayahnya, kita ditarik, kasih tahu, dilaporkan. Kita aja dilaporkan juga. Untuk nggak jadi anggota HOC, laporan juga kan. Apalagi zaman kelak. Jadi gitu saudara. Jadi kita enak aja Pak, nanti saya suruh teman saya, saudara saya, paman saya, yang ada 66-nya suruh belanja Pak, ke grocery Pak, enak aja. Kita nggak tanda, kita makan dia masuk neraka, mana mau dia. Nggak bisa, jadi semua akan mengalami 666 itu. Kita ada ini. Matius 10 ayat 21, 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah menyerahkan anaknya kan. Dan anak-anak akan meminta kepada orang tuanya, akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai ada kesudahannya akan selamat. Ya kan? Ada lagi yang khusus untuk akhir zaman nih. Lukas 21 ayat 16-17. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Kalau kita nggak pakai tanda, orang tua kita pakai tanda 666. Kita diset loh. Diset, dilaporkan, dibawa ke Antikris. Nih belum pakai tanda, disiksa loh. Akhirnya pakai 66 juga. Dan kamu diserahkan oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Ingat nih, orang tua bisa bawa anaknya ke Antikris untuk disiksa atau dibunuh kalau dia menolak pakai 666. Saudara kita, keluarga kita, apalagi sahabat kita, pasti kita akan dibawa oleh sahabat kita, dilaporkan. Ini loh Pak, Antikris, dia sahabat saya ngotot gak mau pakai 666. Yang mana itu? Itu yang duduk paling belakang tuh. Wah kan, bisa diambil. Oh yang depan tuh juga, yang tengah juga tuh Pak. Dipaksa, dilaporkan, diambil. Dikasih tanda 666. Kalau terus disiksa loh. Disiksa tadi kan, waduh. Ngeri saudara. Jadi jangan harap kita bisa lolos. Kalau iman kita nggak benar-benar kuat. Kita harus mati untuk lolos dari Antikris. Kita harus mati, disiksa untuk kita selamat. Maka hari ini, saat ini, ketika kita masih hidup dalam kasih karunia anugerah Tuhan, bertobat. 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 Ke gereja belum tentu kita bertobat. Tadi banyak pendeta yang nyangkut di tribulasi, ya kan? Habis itu doa sama Tuhan nggak mau lagi, karena masa anugerah sudah berakhir. Ya trompet, semua naik semua, di situ Tuhan nggak campur tangan. Lu mau selamat, lu jadi martir, lawan sendiri Antikris. Waduh, sekarang enak, kita bisa berdoa sama Tuhan, menguji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan terangkat. Jangan nunggu-nunggu tribulasi, sangat kecil sekali kemungkinannya kita bisa selamat saudara. Ngeri. Jangan sekali-kali. Lucifer enggak bodoh. Dia anteknya banyak. Memakai orang-orang sampai kita melaporkan. Jangan dikira sahabatnya baik. Oh, tentu. Udah keluar dari sini udah tentu baik sama kita. Ya kan? Hati-hati. Maka kita benar-benar menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kita belajar. Pak, ada kasih Pak 666 di angka 66 ini di perjanjian lama. Kita belajar ya. Ini Salomo ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ini kalau saya hitung tuh, waduh, triliun lebih. Berapa triliun? Banyak sekali saya hitung. Saya sudah hitung saudara, coba saya hitung lagi, saya cuma. Saya sudah hitung. Triliun. Ya kan? Ada lagi di yang sama ayatnya. Ayat beda sama artinya. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah berat 666 talenta. 2 kali ulang emas begitu saudara. Coba, apa artinya emas Salomo 666 itu? Apakah kebetulan? Apakah kebetulan? Banyak orang, wah Pak itu mungkin saja sama. Enggak mungkin sama. Kalau sama enggak mungkin ada 2 kali. Pasti ada maksud yang tersembunyi. Mana mungkin Pak Salomo Antikris Pak. Ya kan? Saya ngomong Salomo Antikris. Aduh,
Saya dikritik pendeta saya Indonesia, saya DKI loh. Saya di grup DKI itu pendeta, aduh aku dikritik loh. Nggak bisa Pak, saya nggak terima. Kalau Yudas oke, Salomo nggak boleh Pak, dia antikris. Dia kan hamba Tuhan bangun bait Allah. Betul, dia bangun bait Allah, ya kan? Pada mulanya betul. Tetapi gimana akhirnya? Jadi ada sisi baiknya Salomo di awal-awal itu memang baik. Cinta Tuhan, ibadah, uang banyak pun untuk ibadah, untuk bikin bait Allah, bikin gereja hebat. Ya kan, awalnya so jual hartanya, mobilnya, rumahnya untuk bikin gereja. Itu Salomo. Tapi gimana di endnya, akhirnya gimana? Di pertengahan akhirnya kayak apa? Kita lihat, Salomo menjadi antikris. Tadi saya katakan apa antikris? Orang yang berlawanan dengan Tuhan, orang yang melawan Tuhan, orang yang taat pada Tuhan. Itu namanya antikris bagi saya. Kalau orang lain mau malah terserah. Setiap orang punya tafsir sendiri. Mungkin bagi orang lain, oh Pak, antikris adalah iblis, Lucifer. Oh enggak, bagi saya enggak. Sekarang pun banyak antikris kan. Jadi antikris bagi saya adalah orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak menyembah Tuhan dan menyembah ilah lain. Itu antikris. Kita lihat saudara, apa yang Salomo lakukan. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 8. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret loh. Mengikuti Astoret. Apa itu Astoret? Dewa orang Sidon. Ya, Dewi orang Sidon dan mengikuti Milkom, ya kan? Milkom, dewa kejijikan sebagian orang Amon. Bayangkan, Salomo menyembah, mengikuti dewa-dewa. Apakah itu antikris? Dia antikris. Dia nggak ikuti Tuhan, tapi mengikuti dewa-dewa, menyembah dewa, dan dia tidak menyembah Tuhan lagi. Nggak menyembah dewa, nggak menyembah Tuhan Israel, tapi dia menyembah dewa-dewa, Astoret dan Milkom. Dan Salomo melakukan apa yang jahat pada Tuhan. Apa artinya jahat pada Tuhan? Ya kita antikris lah. Melawan Tuhan kok. Oh Pak, enggak Pak. Kalau Salomo enggak Pak. Dia cacat Amsalnya, Kidungnya. Jadi apa? Buku-bukunya Pak. Iya dulu benar. Dulu orang bisa hebat. Di keagamaan, khotbah, cipta lagu. Tapi semuanya gimana akhirnya? Tuhan nggak lihat awalnya, akhirnya. Lebih baik awalnya jahat. Akhirnya baik. Lebih baik lagi dari dulu sekarang baik terus gitu loh. Jadi lebih baik itu. Tapi kadang jarang orang kan bisa naik turun. Tapi saya di titik sama pendeta-pendeta di Jakarta saudara. Enggak beres tuh. Ya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan. Kalau dulu dia bikin bait Allah. Sekarang dia bangun bait untuk dewa-dewa. Bagi Kamos, dewa kejijikan. Tahu dewa kejijikan masih disembah, dibikin rumahnya lagi untuk disembah. Di gunung sebelah timur, Yerusalem dan lagi Molok. Dewa kekejian lagi. Jadi bayangkan, Salomo tidak hanya mengikuti, menyembah. Dia membikinkan kuilnya, bukit-bukitnya. Bagi dewa-dewa untuk disembah. Apakah tidak melawan Tuhan? Apakah dia nggak antikris? Jadi antikris itu bukannya Lucifer. Bukannya setan, tapi orang yang melawan Tuhan itu adalah antikris. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban dan korban sembahan pada Allah-Allah mereka. Istrinya 700 jipek. 700. Kalau mereka masing-masing punya Allah, berapa banyaknya dewa-dewa, dewi-dewi, Allah-Allah zaman itu. Makanya kalau kita belajar saja di Google, ya, itu ada 70 logo iblis berasal dari zamannya Salomo. Mungkin dari istrinya ini. Karena istrinya 700 istri. Itu dari negara-negara yang menyembah berhala. Dan Salomo tidak hanya beribadah, menyembah, tapi memfasilitasi, kasih bukitnya, rumahnya, kuilnya, dan mengikuti dewa-dewa itu sendiri. Bayangkan berapa ratus dewa-dewi, ya kan? Yang ada saat itu, yang Allah lain, disembah Salomo. Makanya zaman Salomo ada nongol 72 simbol iblis yang dahsyat-dahsyat iblisnya, gak ecek-ecek iblisnya. Searching sendiri di Google. Kalau saya nanti ngomong, saya akan sesat lagi. Wah Pak Budi sesat nih, masa Salomo punya anak buah iblis semua kan, nggak enak saya, ya kan? Jadi searching sendiri, ya. Nanti saya akan tahu betul ternyata Pak. Buku-buku The Key of Solomon semua ada semua saudara, semua berisi mantra magic semua.
Saya searching semua, belajar semua. Waduh, mengerikan. Makanya kalau ada emasnya 666 diulang 2 kali, itu bukan kebetulan. Nggak ada Alkitab menulis itu kebetulan. Sudah ada rencana Tuhan. Ada aturannya, ada sifatnya, ada artinya. Nggak mungkin tahu-tahu ada naga kepala 7. Masa 7 kepala itu apa artinya? Pasti ada artinya juga. Masa satu badan patung ada besi, ada emas. Kan masa campur patungnya? Mana patung kayu semua, besi semua. Ini campur-campur. Ada artinya juga ternyata kan. Jadi tidak ada kebetulan saudara. Maka yang bilang begitu kan terserah sendiri. Ya kan? Saya nggak masalah kok. Nah, bagaimana, mengapa istri-istrinya punya dewa-dewi saat itu. Kita kembali ke ayat 1. Saya ayat 5 dulu nih. Ayat 1 ya, saya ngajar melompat nih, dari bawah ke atas dulu ya kan. Lihat nih. 1 Raja 14 ayat 1-4. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun. Nah, anak Firaun itu juga banyak berhalanya. Firaun menyembah berhala, ya kan. Ia mencintai perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Itu semua penyembah berhala. Makanya Tuhan melarang bangsa Israel tidak boleh bergaul, apalagi menikah, mengawini mereka. Ya kan? Moab, Ammon, Edom, Sidon, Het. Ya kan? Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Bergaul pun tidak boleh. Maka kita jangan bergaul dengan orang-orang yang cinta uang, nyembah berhala, ke dukun, ke guamia, ke paranormal, cari pesugihan, cari jimat, jauhi mereka. Ya. Padahal janganlah kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Pak, saya nggak mau bergaul dengan orang-orang itu, Pak. Tapi mereka ke rumah saya, tolak aja dah. Pak, mereka mau makan, tolak aja. Kita boleh bergaul dengan mereka, dan mereka pun tidak boleh bergaul dengan kita. Berapa orang yang saya tolak sama saya berteman. Teman akrab, teman baik, sahabat baik saya. Saya tolak, saya blok, saya nggak mau lagi. Kenapa? Teman itu kalau kasih WA, gambar porno dulu. Saya kasih nasihat, kasih gambar porno lagi. Saya blok. Saya kasihan, saya buka lagi, gambar porno lagi. Saya blok permanently. Tahu kan permanently selamanya. Tapi saya nggak tega lagi kan. Waduh, siapa tahu bertobat, saya buka, nggak kasih lagi. Kasih, saya blok lagi, saudara. Jadi saya nggak mau dicemarkan. Begitu dia kasih gambar yang nggak baik sedikit, udah langsung blok aja. Udah aku udah nggak terima. Jadi kita blok teman-teman kita yang penyembah berhala, yang suka pornografi, yang suka kedukun, cari jimat, pesugihan, blok semua. Jangan. Kita akan dicondongkan oleh Salomo, ya dicondongkan, ya kan? Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu. Kan membawa kok baik loh. Ini loh kamu untuk uang kan, tidak kasih uang nih. Utang berapa? Ya utang capyo lah. Nih kok capyo nih. Udah gampang bayarnya. Terus kasih lagi. Tapi lama-lama orang itu kan dibawa kita ke pesugihan. Ini loh ada suhu nih keren, hebat. Aduh, pleng deh. Dulu aku susah. Wah ke suhu ini langsung kaya saya. Wah, jangan dicondongkan. Walaupun kita diiming-iming uang, utang atau kasih apapun, kalau orang itu bermain dukun, jauhi. Ya. Nanti kita tanya, loh kamu kaya sih? Oh kaya aja. Bapak aku kan ke dukun ini, ke suhu ini. Lah akhirnya kita kepingin. Gitu loh. Hati-hati, pergaulan yang buruk akan membawa kita berubah, merusak kebiasaan kita. Jangan, ya. Jadi menjauhkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut pada mereka dengan cinta. Ya ini, karena cinta, ya kan, tai selasa coklat, katakan itu, apalagi itu cinta. Waduh, saya nyanyi nanti kasihan Pak Jetro nanti ini susah kan. Itu karena cinta. Kita bisa condong hati kita. Kita tidak mau sama Tuhan. Tinggalkan Tuhan, tidak percaya lagi. Jelas, janganlah bergaul dengan mereka. Dan mereka bergaul denganku. Tapi aku cinta. Kata Salomo, maka hatinya condongkan. Nah, di bak berhala-berhala. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik. 1000. Berarti satu orang belum tentu ketemu setahun sekali. 1000 itu 3 tahun ya. 3 tahun sekali ketemu satu orang. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan loh. Istri-istrinya itu menarik bagi Salomo daripada Tuhan. Istrinya
Tuhan sudah tidak menarik lagi bagi Salomo. Dan Salomo tidak tertarik lagi pada Tuhan. Dia lebih tertarik pada istri-istrinya orang asing itu penyembah berhala semua. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut pada Tuhan seperti Daud ayahnya. Itulah saudara. Maka saya juga heran kenapa kok emasnya Salomo kok 666 ditulis 2 kali. Maksudnya apa? Dan maksudnya adalah Salomo sudah menjadi cinta uang, cinta dewa-dewi, cinta okultisme, cinta Allah-Allah lain. Maka dianggap 666 juga. Jadi enggak kebetulan lah ada kata 666, masa persis sih? Masa 666? Kan itu pasti ada maksud yang tersembunyi yang kita enggak ngerti. Makanya kita belajar, ya kan? Bahwa untuk jadi antikris itu tidak selalu setan. Nah, tidak selalu setan. Kadang-kadang kita baik dulu. Baik baru kesetanan ya, kesetanan. Ya, baik terus jadi kesetanan. Contoh gini Lucifer lah, Lucifer. Lucifer tahu siapa? Setan. Iya sekarang. Apa dulunya? Malaikat kesayangan Allah loh. Dia malaikat elok, Lucifer. Dia ketua PW. PW itu bukan parfum malaikat, bukan. Praise and worship. Kalau kita ada PW itu parfum malaikat, bukan lagi ini. PW adalah praise and worship. Dia adalah ketuanya, ya kan? Tetapi karena dia ingin dipuja, ingin menyamai Allah, dia mengambil sepertiga malaikat ikut dia saudara. Apa artinya? Lucifer dulunya baik, akhirnya jadi setan, ya. Dan terus kesetanan lagi saudara. Jadi untuk jadi setan atau antikris tidak harus selalu dari awal tuh jahat enggak. Kadang-kadang kita bisa baik loh, tapi hati kita yang menyembah Allah lain. Contoh lagi, siapa saudara tadi Salomo, Lucifer, Yudas Iskariot, coba itu. Apakah itu enggak antikris? Oh bukan Pak, itu kan Rasul Yesus Pak, orang yang hebat Pak. Buktinya mana? Yudas Iskariot itu baik kan, baik, dikasih kuasa, ngusir setan, bukan orang sakit. Tetapi hatinya, dia terpaut dengan uang. Tiap kali ada uang dicuri sama Yudas, sampai tega-teganya loh. Gurunya dijual, itu memang kurang ajar. Buatnya jual orang lain lah, mendingan. Jual kayak orang lain. Jual, gurunya dijual. Aduh, ini mah boh gangguan bener nih, boh kuat. Dijual, karena apa? Cinta uang. Ini, saudara. Yohanes 6 ayat 71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah apa? Iblis. Yesus sudah tahu, ini iblis. Bukan, dosa iblis bukan. Dia adalah roh iblisnya, roh antikrisnya. Maka dia rela menjual Yesus dengan uang. Bukan terus langsung Yudas keluar taringnya gini. Enggak saudara, enggak. Tapi cinta uang ini, roh cinta uang dari iblis ya. Yudas. Udah jamnya ya, kok cepet banget nih. Kayaknya nggak mungkin nih, saya baru ngomong baru 5 menit ya. Jadi saudara, ini benar-benar Yudas. Jadi seolah-olah itu baik. Tetapi dalamnya cinta uang saudara. Kalau Lucifer gila hormat, mencari kemuliaan, ingin disembah. Kalau Salomo dia menyembah dewa-dewanya karena cinta sama istrinya. Kalau Yudas cinta uang. Jadi 666 mark of the beast ya. Jelas pada waktu itu muncul zamannya si Rasul Yohanes, ya Casanero ya. Jadi kita harus tahu saudara. Dan antikris sekarang, zaman modern, zaman now, ya kan. Ada ayatnya, ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita mau jadi sahabat dunia, kita musuh Allah. Jelas sekali. Kalau kita cinta uang, sahabat dunia, kita berdosa, sudah menjadi musuh Allah. Artinya apa? Antikris, anti Tuhan, anti Allah, permusuhan. Itulah maksud saya antikris, adalah kita berlawanan dengan Tuhan. Melawan Tuhan itu antikris. Ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, ya, keuangan, semua itu kita antikris. Dan antikris zaman sekarang bukan setan, bukan saudara. Misalnya kayak gini nih. Nah, gak mungkin kalau saudara ketemu begini, mau ikut gak? Gak mau kan? Lari kita, mengerikan. Ada genderuwo, ada tuyul, ada apa, lari. Antikris gak demikian saudara.
Dia nggak bakal punya pengikut. Takut semua ngeri. Tapi antikris seperti ini. Wush, keren nih. Ini namanya Lucifer Morningstar. Saya lihat filmnya saudara. Di Tom Ellis nah filmnya. Nah kalau begini gimana coba? Waduh, kayaknya manis. Waduh, tapi kamu harus sembah berhala ya sama aku ya. Enggak apa-apa deh. Cinta, ya kan? Sembah berhala, enggak apa-apa. Karena apa? Begini Lucifernya. Kalau begini sudah lari. Kalau segini mendekat. Lucifernya ganteng begini kok. Ya kan? Apalagi cinta uang banyak. Waduh, kalau kamu ikut aku tak kasih uang banyak nih, ya kan? Kamu butuh apapun, beli mobil, beli apapun bisa, tidak uang. Nah, ini adalah antikris zaman sekarang. Seperti ini saudara. Oh, korupsi. Waduh, ngeri sekali, ngeri. Ini banyak di mana-mana. Di instansi-instansi, di manapun banyak orang korupsi. Ini juga antikris saudara. Hati-hati. Ini antikris zaman sekarang, zaman now. Tahu ya zaman now. Sekarang, ya kan? Kalau saudara ketemu begini, nggak mau ikut pasti enggak ngeri. Dari aku diisep darahnya lagi. Kayak Dracula, kan? Tapi begini deketin, cinta uang. Aduh saudara. Iblis itu enggak bodoh. Dia sesuaikan zamannya. Oh, zaman sekarang zaman susah uang. Dia akan menipu dengan uang. Oh, zaman sekarang zaman hura-hura. Dia akan menipu dengan hura-hura itu saudara. Apa di mana kita lemah, iblis akan masuk di situ. Pintar iblis strateginya. Jadi kita harus benar-benar belajar ya. Dia dahsyat. Tidak terang-terangan jadi iblis, ya kan? Kalau ada iblis kan kita pasti lari saudara. Jadi kita harus hati-hati. Inilah tipe-tipe antikris zaman sekarang. Kita jangan dicodongkan oleh cinta uang, ya kan? Dipuja-puji. Jangan saudara, jangan sekali-sekali. Mengerikan saudara ya. Tadi Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Ya, tidak boleh ya. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini, waktu Yohanes itu ya, adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benarlah waktu yang terakhir. Dari zaman Yohanes itu adalah zaman ini, zaman Yohanes. Bagi kita zaman ini, sekarang ini. Bagi abad yang sebelumnya, zaman ini ya abad yang lalu. Jadi waktu zaman, setiap zaman itu adalah zaman ini. Zaman ini terjadi banyak antikristus. Udah ada antikristus di mana-mana saudara. Jadi kita hati-hati. Jangan kita gegabah, kita kata wah yang baik pak. Jangan saudara. Dan dikatakan memang mereka berasal dari antara kita. Ya. Dulunya kita cinta Tuhan, ibadah bareng, nyembah bareng, pelayanan bareng dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka dari kita, jemaat kita sendiri, ya orang Kristen sendiri. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Apa artinya? Mereka ibadah sama-sama, nyembah sama-sama, nari sama-sama, dengan bantuan sama-sama. Tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Hatinya sudah tidak terpaut lagi dengan Tuhan. Keuanganlah, pasangan hiduplah, serakahlah, iri hatilah, perzinahanlah, ya apalagi banyak sekali. Ya kan serakah, mecah belah, memfitnah, menggosip, ya kan perdukunan, kesombongan, bunuh diri, perzinahan, semua itu sudah ada semua. Jadi kita kayaknya di gereja itu malaikat semua. Tapi teruji kalau pas rapture. Loh kok nggak terangkat beritanya? Gembelanya nggak terangkat. Waduh mengerikan saudara. Maka tiap pagi kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan kan. Bapak kami kan ampunilah dosa-dosa kami, kami bukan dosa orang lain kan. Jauhkan kami pencobaan. Jadi kita harus benar-benar berdoa Bapak kami itu penting sekali saudara. Jadi kita harus, jadi antikristus itu adalah di antara kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh masuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Kalau mereka itu bersama kita, ya, dia akan sehati satu roh. Kayak Yohanes katakan, kalau mereka benar-benar dari kita, pasti mereka akan ikut menderita bareng-bareng, martir bareng-bareng gitu loh. Jadi, tapi mereka nggak mau. Kayaknya orang gereja, teman kita, sahabat, tapi semua adalah antikris. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata. Pada semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Kita mungkin di sini banyak orang atau di luar banyak orang. Tapi belum tentu semua orang itu baik hatinya. Tampangnya baik, wajahnya baik, ramah sekali. Ya, silakan. Oh mari silakan. Oh maaf, shalom. Tapi hatinya, makan loh. Kita bisa gitu saudara. Akhirnya, wah ini rendah hati loh. Sombong mana dia? Dia kayaknya rendah hati udah sombong. Supaya dipuji. Oh, mari silakan. Oh ya maaf ya, shalom. Itu bukan rendah hati. Malah dia ingin dipuji. Hati-hati saudara. Kita wajar biasa aja. Jadi kita bisa mengenali mereka saudara. Siapa yang antikris, siapa yang enggak. Kita sungguh-sungguh Tuhan, Pak gimana Pak? Kan mereka semua sama. Dari buahnya kita tahu saudara. Dari buahnya kita tahu. Contoh gini saudara. Memang susah sih. Kayak kita padi dan gandum itu susah bedakannya. Seperti gini aja saudara. Saya contoh ya. Misalnya tas. Nah, tas Hermes. Kok Hermes lagi ya? Tadi Hermes sama juga ya. Tas Hermes ya. Harganya 400 juta. Bedanya sama yang 2 juta apa? Sama warnanya, sama bentuknya, ya kan? Sama bau kulitnya, sama artikelnya, sama size-nya. Hampir sama semua. Gimana cara bedakannya mereka? Dari buahnya. Kalau tas Hermes yang mahal, dia lain, ya kan? Dia kalau naruh di gereja misalnya kan, wah dipangku terus tasnya, dipangku terus. Lalu penyembahan, aku satu, pakai tangannya dipegang terus, bila jatuh. Haleluya, tasnya dipegang terus saudara. Kalau mau naruh di mana kursi, pelan-pelan. Terus disanterin ke pahanya, biar nggak jatuh. Ya kan? Pelan-pelan. Terus bawanya udah kayaknya mereknya di depan terus. Nggak mau kalau mereka terbalik, berkelan terus. Hermes itu saudara. Terus gitu saudara. Kalau misalnya tahu di meja makan, mejanya lap dulu. Lap, bersih, taruh pelan-pelan. Terus ya bisa makan. Yang asli saudara. Kalau kita mau pulang ke gereja, gerimis, dia cari tasnya dibuka itu ada plastik. Hermesnya dibungkus. Plastik. Dan dipayungin. Orangnya hujan nggak apa-apa, Hermesnya dipayungin. Tapi beda ya 2 juta saudara. Taruh sembarangan, nih taruh sembarangan. Kan, taruh di lantai, taruh di karpet, taruh di meja. Dia makan kotor, bodo amat. Apalagi kalau hujan. Bukan diplastikin, Hermesnya payungan. Nah, itu palsu saudara. Hermesnya payungan. Rambutnya nggak basah, berarti rambutnya lebih berharga dari Hermesnya, itu palsu. Pasti palsu. Jadi kita bisa membedakan cara memakainya, cara merawatnya dari buahnya, dari kita memperlakukan tahu saudara. Orang cinta uang sama enggak kita tahu juga. Orang yang nggak punya uang pun belum tentu cinta uang. Tapi orang yang kaya bisa cinta uang saudara. Tahu saudara, hitung-hitungan terus. Maunya itu cuan terus, nggak mau rugi. Maunya ditraktir terus, nggak pernah traktir. Nah itu cinta uang saudara. Waduh. Banyak saudara. Kita nanti orang terus, kita nggak traktir tuh. Makanya hari ini kita daftar pecat traktir saya ya. Pak Budi mau makan di mana? Padang. Rasa gampang, Padang. Simpel kan? Jadi memang begitu saudara. Jadi dari buahnya kita tahu ya. Kita bisa beda. Makanya saya akan selalu perhatikan jemaat-jemaat kan. Di mana ibadahnya, mengapa demikian. Saya juga perhatikan. Gitu loh. Jangan sampai gembalanya nggak tahu kan. Nah. Matius 7 ayat 16-20. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ya kan? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang tidak baik hasilnya juga nggak baik buahnya itu. Jadi kita harus tahu pohonnya durian pasti keluarnya durian yang baik juga. Nggak mungkin durian montong keluarnya durian eceh. Nggak mungkin saudara. Mungkin ya kan lain apa yang ada pohon itu yang baik pasti ada baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita kenal jemaat, kenal teman, itu cinta Tuhan nggak ketahuan. Suka maki-maki, sedikit omong kotor, ya kan? Dikit-dikit utang nggak bayar, ya kan? Dikit-dikit gosip, fitnah, nyerang, iri hati, dengki. Ya ketahuan ini orang gereja apa bukan? Kok pulang dari HOC kok begitu ya? Apa diajarkan pikir kan? Kok
ugal-ugalan. Nah, jangan saudara. Dari artinya dari kelakuannya kita tahu. Dari buahnya kita tahu orang itu bagaimana. Jadi kita bisa mengenali orang itu antikris atau tidak dari buahnya. Dari buahnya saudara. Jadi ini memang khotbah nggak enak saudara ya. Jadi saudara harus dengarkan baik-baik. Memang khotbah ini memang khotbah nggak enak. Tapi demi kebaikan daripada kasih tidak enak, saudara akhirnya masuk neraka, saya bersalah. Lebih baik saya kasih nggak enak, tapi akhirnya enak itu masuk surga. Ya, jadi saudara bertobat. Ya, terakhir supaya saudara nggak ngantuk semua, kasihan saya. Ya kan? Tadi ya, hei kamu orang yang tidak setia yang tadi ya, saya ulang lagi. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia dan permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia, ia menjadi dia sendiri musuh Allah. Kita jadi antikris, saudara. Antikris bukan setan yang mengerikan. Antikris adalah orang yang cinta dunia. Tim musik boleh siap. Antikris adalah orang-orang yang mengasihi dunia, cinta uang, ya. Terus dia jahat, hidupnya nggak beres. Itu adalah antikris zaman sekarang. Jadi kita harus hati-hati, periksa diri sendiri, apakah kita termasuk antikris, saudara. Makanya saya berkali-kali di mimbar berdoa senantiasa, membaca Alkitab setiap hari. Maka kita bisa memiliki kepekaan akan roh. Kita perlu kepekaan akan roh, saudara. Kalau kita nggak peka akan roh, kita nggak tahu dari mana peka akan roh. Dari kita intim dengan Tuhan, maka kita pekaan roh. Ini kayaknya, aduh nggak beres nih, aduh nggak beres nih. Saya bisa peka roh, bisa. Jadi karena kita selalu belajar dengan Tuhan, belajar bagaimana Tuhan itu mengajar kita di melalui Alkitabnya. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita jemaat, baik di gereja ini atau di tempat lain yang mendengarkan saat ini. Periksa diri kita. Jika kita masih hidup dalam belum benar, mari benahi hidup kita dengan benar. Belum terlambat. Kalau rapture atau mati kita terlambat. Jika kita masih cinta uang, menghalalkan segala cara untuk dapat orang kaya, dapat kita sukses. Mari bertobat. Kita cara nggak benar, cari kemuliaan, terkenal, ya pasang-pasang YouTube yang luar biasa, jutaan viewer, dapat uang. Kita mencari kebenaran Tuhan, bertobat saudara, bertobat. Jika saat kita hidup dalam dosa, perselingkuhan, perzinahan, bertobat, belum terlambat saudara. Kita tidak boleh hidup demikian. Kita adalah antikris, kita tidak masuk surga saudara. Kita hidup di dalam dosa itu melawan Tuhan. Karena orang bersahabat dengan dunia, kita adalah musuh Allah. Jelas sekali lagi, musuh Allah. Cinta dunia, kita adalah musuh Allah. Bertobat. Supaya kita bisa masuk surga sama-sama saudara. Jika kita masih ke dukun, paranormal, pesugihan, ya, bertobat. Buat apa kita kaya, jabatan, tapi jiwa kita binasa. Buat apa kita punya seluruh dunia, kemewahan dunia, tetapi kita masuk neraka. Bertobat saudara. Jika kita belum ibadah sungguh-sungguh saat ini, mari ibadah sungguh-sungguh, memuji sungguh-sungguh, nyembah sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, dengar khotbah sungguh-sungguh. Jangan kita main-main lagi, di gereja sungguh-sungguh. Banyak orang ke gereja nggak serius, hanya cari teman, punya motivasi, mencari relasi, menjual dagangan. Hari ini bertobat, ke gereja, mencari Tuhan, memuji Tuhan, nyembah Tuhan, senangkan Tuhan. Belum terlambat saudara, lakukan itu. Jika kita pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, pendeta, gembala, bertobat. Jangan kita mencari keuntungan, bukan cari kemewahan, bukan kita cari viewer, YouTuber, bisa jutaan, ribuan, cari uang dari YouTube. Hanya sekadar cari uang saja. Bertobat saudara, belum terlambat. Mengerikan saudara, kita semua bertobat. Mari kita harus cari Tuhan, sungguh-sungguh. Hidup gak lama saudara. Apa gunanya kita semua dapat segalanya, tapi kita besok mati masuk neraka. Itu mengerikan sekali. Kalau kita rapture, kita gak terangkat. Stop berbuat dosa. Jadilah sahabat Allah, jangan sahabat dunia. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa, pencipta segalanya. Tuhan Yesus yang luar biasa sekali, pencipta langit dan bumi. Dari dulu, sekarang, selamanya, Dia tetap Tuhan. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat sekali. Mengapa kita harus mengorbankan jiwa roh kita masuk neraka untuk dunia saudara?
Saya berdoa, jemaat tempat ini atau di luar yang mendengar khotbah ini, mulai memeriksa diri kita. Kalau kita nggak bertobat, kita nggak usah ibadah, sia-sia. Ibadah kita nggak diterima Tuhan. Lebih baik kita di rumah saja. Amin saudara.